Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan AI secara umum. Nah, untuk AI ini, meskipun materinya beberapa tahun lalu berkaitan dengan pandemi dan pasca pandemi, namun AI ini tentunya banyak digunakan di masa kita sekarang, baik itu untuk pekerjaan, pembelajaran, ataupun hal lainnya. Nah, di sini ada materi yang cukup menarik berkaitan dengan artificial intelligence dalam pembelajaran yang disusun oleh Cahya Karati, si Molecular R&D Manager pada tahun 2020. Ya, meskipun sudah 5 tahun yang lalu, namun di sini masih relevan berkaitan dengan AI dalam pelajaran, baik itu dalam hal pendidikan ataupun dari segi teknis. Nah, di sini ada pengantar berkaitan dengan kejelasan buatan yang memiliki tentunya banyak definisi. Nah, secara umum, untuk AI ini mengintegrasikan dari 3 bagian. Ya, meskipun sedikit teknis juga di sini, namun beberapa hal yang sering dibahas oleh Menteri Pendidikan Tinggi kita, yaitu sistem kognitif. Kemudian ada machine learning yang banyak dibahas di bidang informatika berkaitan dengan prediksi. Kemudian bidang robotik. Nah, integrasi ketiga bagian ini tentunya berdasarkan beberapa hal. Di sini ada human world, yaitu dunia manusia, yaitu sistem kognitif ataupun otak kita. Kemudian ada machine learning, yaitu information world ataupun dunia informasi, kemudian berkaitan dengan data juga. Kemudian ada hal yang berkaitan dengan physical world ataupun robotik, implementasi dari sistem kognitif, kemudian machine learning yang terintegrasi pada robotika. Nah, beberapa hal tersebut tentunya tergabung pada suatu kecerdasan buatan yang kita sebut artificial intelligence. Itu teknik dari suatu matematis ya di sini yang mengizinkan komputer atau allow komputer to mimic human intelligence ataupun menyerupai dari kecerdasan manusia. Nah, jadi untuk AI ini tentunya mengizinkan komputer untuk menyerupai dari kecerdasan manusia. Kemudian ada berkaitan dengan machine learning. Nah, machine learning ini banyak dibahas tentunya berkaitan dengan prediksi. Selain prediksi juga di sini a technique that allow computer to perform tasks without being explicitly program. Jadi program yang disusun oleh programmer itu secara sederhananya dapat diprediksi oleh suatu sistem yang disebut machine learning. Setelah sistem tersebut mengolah data. Jadi machine learning membutuhkan data. Nah, data itu kemudian diolah, kemudian dilatih juga untuk memprediksi dari suatu target prediksi. Nah, itu untuk machine learning. Kemudian ada deep learning, di mana deep learning ini pembelajaran mesin ataupun machine learning yang lebih dalam, yaitu bagian dari machine learning itu sendiri yang menggunakan neural network. Nah, neural network ini merupakan jaringan seperti otak manusia yang dibentuk secara matematis dalam bentuk statistik. Nah, statistik itu digunakan
pada neural network untuk melakukan prediksi yang lebih kompleks. Nah, contohnya di sini yaitu memprediksi dari sistem kecerdasan yang ada pada mobil untuk memprediksi dari jarak, kemudian dari geraknya juga di sini untuk memprediksi dari gambarnya, untuk memprediksi dari mobil pintar di sini untuk secara otomatis memprediksi dari jarak baik itu untuk pengereman, kemudian untuk jarak tempuhnya juga. Nah, ini memprediksi suatu hal yang kompleks menggunakan deep learning di sini. Tentunya mengimplementasikan dari neural network. Nah, neural network ini menyerupai dari otak manusia yang dibentuk dalam suatu persamaan matematis tentunya untuk memprediksi dari suatu pengolahan data. Nah, secara umum seperti itu, gambaran umumnya seperti itu. Karena machine learning dan deep learning ini dibahas lebih mendalam dari sisi teknis ataupun informatik. Berkaitan dengan matematis, berkaitan dengan statistik, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang matematis untuk pengolahan dari data. Kemudian, daya komputasi meningkat, banyaknya data yang tidak mahal merupakan kemajuan dari mesin learning. Jadi, data is new oil ya istilahnya. Jadi, data itu merupakan minyak bumi yang terbaru ya di sini. Merupakan suatu hal yang mahal di sini untuk pengolahan dari data, baik itu untuk machine learning, deep learning, ataupun AI secara keseluruhan. Contohnya pada ChatGPT ya untuk zaman sekarang. Itu membutuhkan data yang luar biasa banyak dan super kompleks. Kemudian AI yang ada di sekitar kita di sini yang banyak kita gunakan. Contohnya di sini ada e-commerce. Nah, e-commerce ini tentunya menggunakan beberapa AI, baik itu dari chatbot di sini ataupun AI secara otomatis untuk mengucapkan beberapa hal yang mensuggest atau memprediksi apa yang kita cari di sini. Tentunya itu berkaitan dengan AI. Kemudian chatbot juga di sini, chatbot yang tersedia di e-commerce-nya yang menyediakan pelayanan untuk membantu kita dalam baik itu untuk e-commerce untuk mencari barang ataupun di sini untuk pesan pelayanan di suatu provider ya di sini. Nah, ini personal assistant. Kemudian selain dari personal assistant ini ada facial recognition ataupun memprediksi dari wajah. Biasanya digunakan untuk absensi ya di sini. Ataupun di sini untuk mendeteksi dari wajah siapa saja yang bisa kita prediksi, tentunya harus melakukan pelatihan terlebih dahulu, di mana pelatihan data tersebut memprediksi dari wajah yang sudah diinputkan di sini. Misalkan di sini Cahya Karati ya di sini. Untuk memprediksi dari wajahnya, tentunya harus melakukan inputan data wajah terlebih dahulu untuk memprediksi wajah dari setiap yang akan kita prediksi. Chatbot, kemudian language translation merupakan salah satu AI juga. Tentunya sebelum hype AI juga, language translation ini sudah banyak digunakan tentunya. Kemudian peran AI di masa pandemi ya, tentunya pada beberapa tahun lalu, di sini bisa memprediksi dari beberapa hal, tentunya beberapa hal teknis ini juga masih digunakan pada penelitian di bidang informatika sekarang ya. Di sini memprediksi citra ya, memprediksi gambar yang tersedia berdasarkan hasil radiologi. Nah, data-data yang diprediksi ini tentunya bisa dilatih untuk memprediksi apakah kemungkinan ataupun probabilitas COVID-nya meningkat ataupun probabilitas kemungkinan COVID-nya tidak terjadi di sini berdasarkan gambarnya. Tentunya sistem ataupun aplikasi yang dibentuk itu membutuhkan data gambar yang cukup banyak untuk dilatih dan sehingga secara otomatis dapat memprediksi apakah kemungkinan misalkan di kasus ini berkaitan dengan pandemi
apakah akan terdeteksi COVID ataupun tidak terdeteksi COVID berdasarkan citranya. Nah, di sini menggunakan algoritma CNN, salah satu algoritma neural network yang menyerupai dari cara kerja otak kita di sini. Ya, tentunya menggunakan persamaan matematis yang diaplikasikan pada suatu sistem. Kemudian ada salah satu dari geospasial ya, ataupun sistem informasi geografis di sini menggunakan Blue Dot Global. Di sini juga menggunakan AI juga, yaitu memprediksi dari penyebaran COVID-nya. Tentunya membutuhkan data inputan yang cukup banyak juga di sini. Sehingga data berkaitan dengan COVID di setiap daerah ataupun berkaitan dengan data stunting lah misalkan, ataupun data bencana berdasarkan tutupan lahan lah. Kalau misalkan di bencana itu tutupan lahan yang memprediksi kerawanan bencana di suatu daerah. Nah, di sini pada kasus COVID ini, tingkat kerawanan COVID berdasarkan data yang diinputkan pada suatu sistem itu dapat memperlihatkan indikasi daerah mana yang memiliki tingkat COVID yang tinggi di sini, tentunya menggunakan AI. Tentunya AI ini membutuhkan data yang banyak yang diolah sehingga bisa mendeteksi ataupun memprediksi daerah penyebaran COVID di sini yang terindikasi meningkat ataupun rawan. Nah, di sini personal assistant juga sama seperti tadi, yaitu menggunakan chatbot untuk telediagnosis yang banyak digunakan juga untuk sekarang. Nah, di sini Pain and Cure ataupun melihat dari hal yang ada pada suatu obat di sini menggunakan benevolent AI di sini, kandungan yang ada pada obat. Nah, secara umum AI ini mendekati kemampuan manusia, namun tentunya dalam hal sensitivitas, kemudian dalam hal perasaan dan hal yang tidak bisa dibuat oleh robot itu tentunya belum bisa mendekati kemampuan manusia. Nah, itu hal yang harus digarisbawahi. Namun AI ini tentunya memiliki prinsip dari ATM, yaitu meniru dan memodifikasi, namun tidak sampai mendekati kemampuan manusia untuk hal sekarang. Mungkin kedepannya kemungkinan bisa. Nah, di sini lebih dari 95% dalam suatu penelitian itu akurasi dalam skala besar kosakata pada speech recognition ataupun sistem yang membuat prediksi berkaitan dengan suara di sini. Kemudian lebih dari 90% akurasi dalam sebagian speak identification dalam teks ataupun komentar-komentar ulasan pada suatu aplikasi, misalkan di aplikasi di Google Play Store yang diolah, apakah komentar-komentar yang ada di ulasan tersebut mengindikasikan bahwa komentar tersebut positif, komentar negatif, ataupun netral. Nah, misalkan speak identification ini berkaitan dengan prediksi suara. Nah, ini berdasarkan penelitiannya di sini lebih dari 90% akurasinya sesuai dengan yang ada di suatu prediksi speak identification dalam teks. Kemudian kurang dari 5% kesalahan dalam pengenalan visual skala besar ataupun prediksi gambar. Seperti prediksi tadi di radiologi tadi. Kalau misalkan dihitung dari presentasi akurasinya itu, miss-nya, error-nya itu kurang dari 5%. Kesalahan dalam pengenalan visual skala yang cukup besar. Nah, AI ini tentunya dapat meniru ya. Sama seperti yang tadi saya sebutkan itu ATM, yaitu meniru dan tentunya memodifikasi. Itu mendekati, dalam hal mendekati dalam beberapa aspek seperti berpikir, belajar, dan berbicara.
Nah, AI ini identik disebut dalam bentuk suatu mesin. Jadi AI ini istilahnya mesin ya di sini itu, ataupun yang dibuat oleh manusia dalam bentuk robot ataupun dalam bentuk aplikasi ataupun mesin. Nah, ini dapat mengerjakan banyak tugas dengan cepat. Namun bagaimana dengan masa depan kita? Nah, tentunya kita harus bijak menggunakan AI ini dalam hal uh, pekerjaan kita, kemudian dalam tugas kita, yang tentunya kita tidak terlalu bergantung pada AI. Itu kita masih perlu menggunakan sense kita ataupun logika secara rasional manusia kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik di sini. Itu apa perbedaan AI dan robot? Kemudian apakah robot tersebut memiliki AI? Apakah yang menjadikan manusia berbeda dengan mesin? Kemudian apakah robot tersebut menunjukkan kecerdasan yang lebih daripada manusia? Apakah robot tersebut lebih memiliki emosi daripada manusia dan memperhatikan natural language processing ini? Dan tentunya dari beberapa pertanyaan ini bahwa AI ini merupakan hal yang mendekati pada kemampuan manusia. Namun masih belum tentu melebihi dari kemampuan manusia itu sendiri. Karena AI ini tentunya dibuat oleh manusia untuk membantu, mensupport dari pekerjaan manusia. Jadi tentunya natural intelligence manusia ataupun kecerdasan alami yang dimiliki manusia itu harus kita manage ataupun harus kita kelola dengan bijak sehingga kita tidak bergantung dari AI itu sendiri. Itulah kesimpulannya. Oke, di sini ada hal yang dapat kita identifikasi di sini bahwa AI adalah alat seperti lainnya. Sama seperti yang saya bahas tadi, bahwa AI itu merupakan support yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Jadi AI ini bukanlah hal ajaib ataupun bubuk ajaib yang Anda taburkan pada suatu benda-benda. Jadi pada saat tertentu AI mampu melaksanakan tugas yang dikerjakan seorang anak, tapi dengan lebih cepat dan secara paralel. Nah, meskipun program komputer pada tahun 2017 dapat mengalahkan manusia dalam bermain Go, tapi ia tidak dapat bermain tic-tac-toe. Nah, masih ada kelemahan pada AI itu sendiri. Dan beberapa hal yang bisa kita searching di Google juga, bahwa kelemahan-kelemahan AI itu dalam hal logik sederhana juga dalam menyusun kata. Ada beberapa penelitian yang bisa kita cek di Google bahwa AI itu masih belum bisa mengalahkan manusia dalam hal logik di penyusunan kata. Nah, itu masih beberapa hal yang dia miss untuk ataupun error dalam menebaknya. Ya, meskipun secara cepat AI itu bisa menyelesaikan lebih cepat dan secara paralel ataupun secara menyeluruh. Nah, namun dalam beberapa hal penyusunan kata, misalkan A, A, B, B, C, C, D, D, E, nah itu disusun di acak, manusia lebih unggul lah. Beberapa persen itu ada beberapa penelitiannya di sana. Nah, sini cara belajar manusia dan AI. Nah, bagi manusia, bagaimana informasi diterima dan indera mana saja yang terlibat berpengaruh terhadap bagaimana informasi tersebut diproses dan diingat. Jadi, inputan yang manusia terima, kemudian manusia ungkapkan, itu berpengaruh terhadap bagaimana informasi tersebut diproses dan diingat secara natural ataupun secara kecerdasan alami manusia. Nah, kemudian ada pernyataan juga yang lain pada tahun 2011 dan 2008 bahwa pembelajaran terjadi karena proses secara terus-menerus untuk mengenali pola, menemukan koneksi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, dan menghubungkannya dengan emosi manusia melalui cerita. Nah, hal ini merupakan yang diimplementasikan pada AI, yaitu untuk proses terus-menerus untuk mengenali pola, tentunya harus ada data, kemudian menemukan koneksi. Dari pola tersebut,
ditemukan koneksi yang dapat diidentifikasi. Kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan mengkoneksikannya atau menghubungkannya dengan emosi manusia melalui cerita. Nah, ini yang kemungkinan masih belum bisa dicapai oleh AI, yaitu berkaitan dengan emosi. Nah, di sini hal yang bisa dikerjakan oleh suatu bagian dari AI, yaitu machine learning, di mana machine learning ini inputan baik itu teks, kemudian image, kemudian suara, dan lain-lain dikirimkan menjadi suatu pola. Jadi data baik itu teks, kemudian gambar, ataupun suara, kemudian dikirimkan menjadi suatu pola. Nah, nanti biasanya itu pada sisi teknisnya itu dibagi menjadi data train dan data validasi ataupun data uji. Kemudian polanya juga terbentuk baik itu dari segi teks, gambar, ataupun suara. Nah, deteksi ini kemudian dilakukan suatu update pemahaman ataupun prediksi pengambilan keputusan, yaitu Y-nya ataupun target prediksinya. Baik itu untuk memprediksi misalkan teks apakah ulasannya termasuk positif, apakah ulasannya termasuk ataupun komentarnya termasuk negatif ataupun netral. Nah, itu berdasarkan perhitungan matematis tentunya yang nanti diimplementasikan pada suatu sistem, yaitu ada update pemahaman, yaitu prediksi ataupun pengambilan keputusan. Nah, ini secara gambaran umum dari machine learning. Dan tentunya dengan prinsip kecepatan, ketepatan, dan ketahanan. Nah, di mana kecepatan, dan ketahanan ini tentunya sudah diimplementasikan pada salah satu dari kecerdasan buatan yang sering kita gunakan di chat OpenAI. Nah, itu tentunya bisa menjawab secara cepat dan tepat juga, dan bisa stabil ataupun stabil sesuai dengan chat yang kita berikan di sana. Kemudian data terus-menerus diterima tanpa keingintahuan. Nah, ini machine learning ya, tanpa keingintahuan. Jadi sesuai dengan pola yang ada. Kemudian bagaimana manusia melatih mesin mengenali gambar? Nah, di sini gambar ataupun citra ya diidentifikasi sebagai citra kalau misalkan di sisi teknisnya di sini, bahwa gambar yang diinputkan pada suatu sistem atau pada suatu aplikasi AI, di mana aplikasi itu di belakang dari pengerjaan secara sistemiknya itu membuat suatu pola matematis, tentunya menggunakan jaringan saraf tiruan yang menyerupai dari cara kerja otak manusia. Kemudian membentuk suatu pola di sini. Pola ini nanti diubah menjadi suatu pixel. Nah, pixel ini diubah menjadi matematis karena komputer itu hanya bisa membaca 1 dan 0. Kemudian diolah menggunakan jaringan saraf tiruan, menggunakan metode dan algoritma yang khusus menggunakan citra ini. Kemudian cara matematis dikelola polanya. Nah, di mana pola tersebut nanti diubah secara matematis kembali, memprediksi apakah diidentifikasi dalam bentuk prediksi, baik itu prediksi A, prediksi B, ataupun prediksi C. Di sini misalkan memprediksi dari kucing di sini. Saya memprediksi dari suatu hal kata, prediksi juga bisa dibentuk dalam suatu kalimat. Yang tentunya kita inputkan terlebih dahulu datanya di sini. Misalkan di sini memprediksi bahwa a cat lying on a bed in a blanket. Nah, ini kucingnya berada di blanket di sini ya, di kasur. Nah, ini memprediksi tentunya menggunakan pola secara matematis. Nah, di sini yang disusun oleh penyusun dari materi ini ataupun Cahya Karati
Beberapa aplikasi yang digunakan untuk AI di sini, misalkan memprediksi dari buah di sini. Tentunya menggunakan citra ya, menggunakan gambar yang diolah secara matematis. Nah, di sini ada beberapa gambaran ataupun flow dari proses pengolahan data hingga menjadi suatu prediksi. Nah, dibagi dari dua fase, yaitu fase training ataupun fase pelatihan dan fase testing. Nah, ini lebih teknis ya. Namun coba saya gambarkan secara sederhana. Apa yang terjadi di belakang dari proses prediksinya. Yang dimulai dari training data di sini. Nah, di sini data yang kita inputkan, ya tentunya gambar-gambar yang kita inputkan, baik itu kita secara manual mempotret gambar-gambar buah, ataupun kita cari di internet juga data yang tersedia untuk data yang kita latih. Kemudian data tersebut dilatih, kemudian di sini ada feature extraction ataupun ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur ini misalkan secara sederhananya itu misalkan dalam kasus memprediksi buah tadi, apakah buahnya berwarna X, berwarna Y, berwarna Z, ataupun bentuknya berwarna X, berwarna Y, berbentuk Z. Nah, itu merupakan fitur ekstraksi ataupun ekstraksi fitur. Kemudian setelah ekstraksi fitur ini menjadi fitur secara utuh yang akan kita identifikasi dan dilakukan proses training menggunakan CNN ataupun Convolution Neural Network di sini ataupun jaringan saraf tiruan yang bisa kita olah mengubah dari bentuk gambar menjadi bentuk matematis di sini. Nah, CNN ini mengolah pixel dari gambar tersebut, kemudian diolah secara matematis, secara sederhana seperti itu. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk model yang sudah diolah, kemudian dilakukan suatu inferensi. Nah, di mana inferensi ini masuk pada tahap testing. Mulai testing data gambar yang telah kita download ataupun kita potret, dilakukan fitur ekstraksi kembali, ataupun bisa langsung masuk pada fase inferensi. Atau kita sesuaikan menjadi hal yang dapat kita prediksi. Baik itu misalkan contoh sederhananya, selain mengidentifikasi apakah warnanya apa, apakah bentuknya apa, misalkan itu kita prediksi apakah buah tersebut terdapat gejala penyakit ya di sana, di buahnya itu, berdasarkan yang kita identifikasi di buahnya. Jadi data yang sudah tersedia, misalkan datanya itu sudah tersedia di internet itu data buah yang terdeteksi penyakit. Ataupun data buah yang sudah matang, yang lebih sederhananya yang sudah matang, yang belum matang, yang masih baru bisa dipetik. Nah, itu bisa kita prediksi berdasarkan data training dan data testing. Nah, biasanya secara umum machine learning itu bekerja seperti itu, yang diimplementasikan dalam suatu aplikasi yang ada pada aplikasi Simulink AI Prototype ini. Nah, itu prosesnya dari mulai training hingga proses testing. Jadi ada beberapa proses, yaitu proses deteksi mengenai gambar, proses rekognisi ataupun pengenalan gambarnya, kemudian ada identifikasi. Nah, di sini selain mengidentifikasi buahnya matang ataupun belum matang, di sini juga bisa menghitung nutrisi dari buah pada porsi yang akan dikonsumsi. Tentunya pada proses training data ini perlu inputan berkaitan nutrisi juga. Jadi kandungan nutrisi yang ada pada setiap buah yang kita inputkan itu perlu kita inputkan juga. Kandungan nutrisi dengan warna sekian, dengan warna yang cukup terang sekian, nah itu nutrisinya perlu kita inputkan juga. Sehingga nanti di proses inferensi ataupun nanti proses prediksinya itu akan memprediksi dengan cukup baik ataupun dengan sempurna. Nah, itu proses dari pengenalan
buah, fruit recognition di sana. Nah, tentunya apabila kita menjadi pengajar, misalkan ke depannya, apa yang dapat kita siapkan untuk siswa? Tentunya mengajarkan bagaimana siswa untuk melakukan coding atau programming adalah hal yang baik, meskipun tidak wajib juga. Seperti yang pernah kita kerjakan juga di programming Python di modul yang ada di beberapa pertemuan yang lalu itu, tentunya secara sederhananya kita melakukan suatu uh, coding secara sederhana. Nah, tapi bagaimana jika AI mampu untuk lebih cepat membuat lebih banyak kode-kode sederhana? Kita harus memaksimalkan aspek human ataupun keingintahuan, membuat koneksi, berkreasi dalam belajar ataupun istilahnya ngulik. Nah, di sana. Jika tidak, kita akan mengajarkan mereka sebagaimana mesin yang hanya mengikuti satu set prosedur. Jadi hanya mengikuti satu set prosedur yang baku, tidak bisa mengembangkan dari apa yang telah kita terima. Nah, di sini ada beberapa pendekatan kepada siswa di sini, yaitu high touch and high tech learning. Lebih banyak pembelajaran berbasis project dengan bimbingan guru. Yang meskipun berbasis project ini tidak perlu secara kompleks yang menyulitkan siswa ataupun mahasiswa. High-tech, pembelajaran adaptif dengan dukungan teknologi, tentunya dengan beberapa materi secara teoritis juga membutuhkan dukungan teknologi. Jadi tidak tabu ataupun tidak menghindari dari penerapan teknologi. Kemudian ada design thinking, sini divergent thinking, kemudian ada visual thinking, yaitu tentunya membutuhkan suatu diskusi ataupun kerja kelompok untuk memunculkan dari divergent thinking dan visual thinking. Kemudian konteks STEM, storytelling, ajak siswa untuk bertanya, bisa juga nulis in Canva, jangan percaya kepada yang lain, pertanyaan fakta dan teori berdasarkan bukti yang ada, perspektif yang berbeda-beda. Ya, meskipun beberapa hal ini belum tentu bisa kita terapkan dari setiap siswa ataupun mahasiswa, karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Cerita mana yang lebih mempengaruhi yang lain, ataupun menganalogikan dari suatu teoritis dan cara praktisnya bagaimana. Nah, project AI bagi siswa SD, SMP, SMA, di sini ada beberapa contohnya from scratch ya, di sini App Inventor, di sini juga ada, bisa kita skip ya itu. Nah, ini juga beberapa hal yang bisa kita coba di sini. Ada Teachable Machine, based platform by Google where you can train classify your own image recognition. Nah, ini mengimplementasikan dari kognisi gambar ataupun pengenalan gambar seperti tadi pada pengenalan prediksi buah tadi. Kemudian ada Google AI Experiment, for simple experiment that make it for anyone to start improving machine learning, ataupun untuk mempelajari dari machine learning. Kemudian ada Google AI di sini. Kita bisa membuat suatu sistem untuk intelligent system that see, speak, and understand. Sama seperti machine learning juga. Kemudian ada artificial intelligence. Di sini bisa kita gunakan untuk memahami dari AI, bagaimana bekerja, bagaimana kerjanya, dan bagaimana yang ada di belakang AI itu sendiri. Ini research untuk AI di Google Educational. Nah, ini untuk tautan-tautannya bisa kita gunakan. Ada research juga. Nah, ini GitHub untuk mengeksplorasi dari kode. Kemudian ada TensorFlow Playground. Nah, ini lebih kompleks lagi untuk memprediksi dari pola data yang kita gunakan di sini. Menggunakan jaringan saraf Tier 1 dan menggunakan framework TensorFlow. Gameplay di sini masih sama, menggunakan neural network juga di sini.
Jadi di sini ada beberapa resource untuk lebih mendalam mempelajari dari machine learning ataupun deep learning. Yang mana pada zaman sekarang itu ChatGPT itu tentunya menggunakan beberapa hal di belakang sistemnya ini. Secara matematisnya bisa kita pelajari, secara polanya kita pelajari juga pada beberapa resource ini. Baik itu dari pair code GitHub, kemudian ada Tensor Playground, kemudian ada Genply, dan ada Mid Media Lab GitHub. Ini lebih secara teknikalnya. Kemudian dari bahasa pemrogramannya di sini. Ataupun secara aplikasi yang sudah diterapkan. Nah, untuk bahasa pemrogramannya di slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada Duolingo untuk speak recognition di sini, kemudian ada beberapa aplikasi lain di sini, ada Orai sini untuk speak recognition juga dan speak identification untuk pembelajaran dari bahasa. Kemudian Research for Teacher di sini masih menggunakan GitHub untuk mempelajari AI juga. Simulink, nah ini aplikasi yang disediakan. Nah, ini beberapa aplikasi yang disediakan juga untuk mempelajari dari machine learning, kemudian AI, dan deep learning. Dari mulai AI for Kids, kemudian AI Unplugged, NVIDIA Teaching Kit, Python U-Minute, dan Python yang sudah pernah kita gunakan juga, kemudian kode.org, AI for All, MOIC, Element for AI, Coursera di sini, Microsoft Course, ML Mastery, Machine Learning Mastery, dan Ono Center. Nah, ini banyak juga yang bisa kita pelajari di sana. Dan bahasa pemrograman di machine learning yang biasa digunakan. Python yang sudah kita gunakan juga kemarin, R yang sejenis untuk bahasa pemrograman machine learning, ada visualisasi tools ataupun lingkungan bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan di sini pada suatu aplikasi di Jupyter Notebook. Kemudian ada Matplotlib untuk memvisualisasikan, dan ada Seaborn juga. Dan machine learning tool untuk memprediksi atau menerapkan dari proses prediksi. Itu menggunakan framework TensorFlow, ada Scikit-learn, dan WK. Ada analytic tool, Apache Spark. Kemudian deep learning tool ada Crush dan PyTorch. Dan TensorFlow juga termasuk dari deep learning tool untuk menggunakan machine learning yang lebih kompleks. Dan ada tool seperti SQL untuk database, Apache Hadoop untuk pemrograman terdistribusi, dan ada Pandas untuk analisis data. Nah, beberapa bahasa pemrograman ini ataupun beberapa tools ini bisa kita gunakan untuk memperkaya dan mengekspor dari AI itu sendiri. Jadi tidak hanya kita klik, kita chat, kita isi chat OpenAI, langsung ada hasilnya. Namun ini yang bisa kita pelajari apa yang berjalan di belakang sistem AI itu sendiri. Jadi tentunya catatan akhir pada pembelajaran ini bahwa AI telah hadir berbagai perangkat yang kita gunakan. Dan bagaimana kita menyiapkan AI ini yang menjadi peran penting dalam kehidupan dan karir kita ataupun karir mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kita perlu memahami siapa mereka sebagai manusia, mengapa masyarakat, budaya, dan tradisi adalah hal yang penting. Dan tentunya ketergantungan budaya itu kita perlu kelola dengan baik dan kelola dengan bijak. Dan tentunya mahasiswa ataupun siswa sebaiknya mengetahui bagaimana learn, unlearn, and relearn, ataupun mempelajari hal yang tidak perlu dipelajari dan mempelajari yang sudah dipelajari, ataupun ada hal keingintahuan atau mengeksplor lebih. Nah, ini merupakan pernyataan dari Diversity Medal untuk Design Thinking, Project Based Learning, dan STEAM. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.